Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran hari ini diberikan kemudahan dan juga kalian diberikan pemahaman yang lebih mengenai materi pada hari ini. Baik, kalau gitu berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, baiklah, setelah itu kita cek kehadirannya dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, bagus. Kita harus selalu rajin dalam belajar dan juga sekolah meskipun masa pandemi seperti ini. Oke, menyambung materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Newton. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Nah, hari ini kita harus mengetahui dulu nih apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah setelah melakukan kegiatan diskusi, demonstrasi, eksperimen, tanya jawab, penugasan, pengamatan, dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mempresentasikannya data hasil percobaan gerak pada parabola, dan makna fisisnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, contoh gambar yang akan kita analisis nanti lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu sebenarnya gerak parabola atau pengertian dari gerak parabola. Oke, gerak parabola adalah gerak yang dikenal dengan gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya itu bentuknya parabola, jadi nggak bergerak lurus, dia bentuknya parabola. Nah, gerak parabola merupakan perpaduan dari dua gerak, yaitu GLB pada sumbu X dan GLBB. Nah, ini bersinggungan dengan materi kita di minggu lalu. GLB ini adalah gerak lurus beraturan dan GLBB ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau di GLB itu pada sumbu X dan GLBB itu pada sumbu Y. Nah, biar lebih paham, kita bisa memperhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini adalah penerapan dari gerak parabola saat Ananda semua bermain bola, mungkin ya untuk yang laki-laki. Nah, kalian akan melihat bahwa lintasannya itu tidak lurus saat Anda menendang masuk ke gawang, itu tidak lurus ya. Bisa diperhatikan di sini dari gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai dia gol ke 6, itu dia gerakannya itu tidak lurus atau lintasannya itu tidak lurus, melainkan dia parabola. Nah, kemudian juga pasti Ananda pernah melakukan ini. Nih, ini adalah salah satu contoh kegiatannya di mana Ananda mungkin pernah melemparkan sesuatu dari ketinggian tanpa Ananda sadari. Kegiatan tersebut adalah penerapan dari gerak parabola yang saat ini kita pelajari. Ini contohnya adalah seseorang yang melemparkan bola ya dari ketinggian, mungkin ini dari tangga mungkin. Nah, setinggi 20 meter ke tanah. Dan setelah ditinjau, lintasannya itu adalah parabola. Nah, paham ya apa itu gerak parabola? Nah, kemudian kita analisis lagi geraknya. Oke. Nah, jadi setelah kita analisis, kita lihat di sini sudah ada gambar lintasannya tadi. Menurut koordinat Kartesius, X dan juga Y. Nah, di mana gerakan yang melengkung tadi kita gambarkan di sini. Ini adalah titik awalnya. Kemudian titik tertinggi itu ada, kita kasih simbol dengan A. Dan saat dia mencapai tanah kembali itu simbolnya adalah B. Nah, di sini adalah saat dia memiliki kecepatan tertentu. Nah, di sini kecepatannya tertentu dan di sini kecepatannya 0. Karena dia mencapai tinggi maksimum sehingga kecepatannya 0, oke. Nah, kecepatannya di sini tertentu. Apakah kecepatan ini bisa dihitung? Tentu saja bisa. Nah, jadi kalau kita tinjau ya, dia membentuk sudut di sini ya. Nah, jadi dia tidak berada atau dia tidak berhimpit dengan garis Y dan juga tidak berhimpit dengan sumbu X. Jadi dia berada di tengah-tengah antara sumbu Y dan juga sumbu X.
berada di sini. Oke, di sini terlihat bahwa dia dinotasikan sudutnya itu dengan theta. Nah, untuk X, di sini persamaannya itu adalah U cos theta. Kenapa theta? Karena sumbunya dinotasikan dengan theta. Kalau misalkan kalian menotasikan atau mengaplikasikan dengan alpha boleh ya, terserah. Yang penting dia adalah notasi untuk sudut. Oke, kadang beberapa buku mungkin menyatakan ada yang alpha, tidak masalah, tapi intinya adalah dia untuk menerapkan sudut di sini ya, di sini theta. Kemudian di sini untuk yang ke sumbu Y, persamaannya itu adalah U sin theta ya. Dan di sini adalah U cos theta. Ya, mungkin ini maksudnya adalah V ya, bukan U. Oke, nggak masalah. Kita lanjut. Tadi kita membahas tentang kecepatan tertentu. Nah, kecepatannya ini berapa sebenarnya? Ini bisa dicari. Nah, jadi persamaan yang berlaku dari komponen vektor kecepatan awal. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat analisis geraknya. Persamaan yang berlaku itu adalah komponen vektor kecepatan awal. Nah, jadi kalau misalkan ini rumusnya Ananda semua mencari kecepatan awal atau V0 bisa diganti dengan V0x menjadi V0x. Di sini juga menjadi V0. Namun ini cos θ-nya itu tetap. Begitu pula dengan yang Y, V0y, jika Ananda mencari untuk kecepatan awal atau untuk V0. Nah, lantas kenapa kok di sini cos? Oke, cos karena jika Ananda semua perhatikan, ini kita tarik ya atau kita arahkan sudut ini ke sini. Kita anggap bahwa theta ini adalah theta. Sama ya. Jadi ini adalah depan, samping, dan juga miring. Jika Ananda masih ingat tentang konsep sami, demi, dan desa, nah itu adalah konsep yang digunakan. Jadi, sin itu adalah demi, cos itu adalah sami, dan tan adalah desa. Nah, kita lihat lagi, ini sudutnya ya. Kita anggap sudut yang di sini, kita pindahkan di sudut yang di bawah ini. Nah, kalau cos, di sini cos itu rumusnya apa? Tadi rumusnya adalah sami. Nah, saminya apa? Sa-nya itu adalah X. Di bagian samping dari sudutnya adalah X. Miringnya apa? Miringnya Z, berarti X per Z. X per Z di sini adalah cos theta. Nah, itulah mengapa kita menggunakan cos theta. Nah, selanjutnya ini V0y atau VY sama dengan V dikali sin theta. Sama saja, sin itu adalah rumusnya demi atau depan per miring. Depannya itu adalah Y, dan miringnya itu adalah Z. Sehingga dia Y per Z sama dengan sin yang dicari ya. Jika misalkan kita mencari besar, nah kita menggunakan rumus ini agar lebih mudah. Nah, saat Ananda semua telah mengetahui atau sudah memasukkan atau sudah mencari dari nilai V0y dan juga V0x, nah atau Vx-nya dan Vy-nya, Ananda tinggal mencari kecepatannya. Nah, kecepatannya ini dicari dengan rumus berikut. V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi, nilai yang telah Ananda cari tadi itu dikuadratkan dan kemudian diakarkan. Dikuadratkan, ditambahkan dengan yang Vy atau V0y jika Ananda mencari kecepatan awal dan kemudian dikuadratkan. Diakarkan ya. Dikuadratkan kemudian diakarkan. Oke, nah itu untuk mencari yang namanya kecepatan. Nah, rumus ini sangat fleksibel, Ananda bisa mencari baik itu di kecepatan awal, kecepatan di sini juga bisa dibuktikan jika Ananda ingin mencari bahwa kecepatannya dengan tinggi maksimal itu adalah 0 dengan menggunakan rumus ini. Oke. Nah, selanjutnya penerapan, kita lihat lagi pembuktiannya ya, penerapan dalam sehari-hari juga. Sebuah bom, ya kita katakanlah ini sebuah pelontar bom, yang melontarkan suatu bom ke udara. Nah, dilontarkan bom ini ke udara, dan kita lihat. Nah, saya tadi telah menjelaskan bahwa pada ketinggian maksimum, kecepatannya itu menjadi 0. Kita lihat ini Vy, Vx. Nah, lama-kelamaan, saat dia di udara,
V-nya atau kecepatannya itu berkurang, V-nya berkurang, Vx-nya berkurang, menjadi 0, pada sesaat menjadi 0 ya, baik yang ini. Nah yang ini, pada kecepatan maksimum dia 0. Nah, kemudian kita play lagi, dia sudah setengah parabola. Kemudian saat dia jatuh ke tanah lagi, dari ketinggian maksimum menuju ke tanah. Nah, kita lihat nih, ketinggian maksimum, kemudian menuju ke tanah, Vy, baru Vx. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah pada koordinat Kartesiusnya ya, kecepatannya ini saling bergantian. Saat dia berada menuju ke ketinggian maksimum dan dari ketinggian maksimum menuju ke tanah. Oke, nah sekian materinya mengenai konsep gerak parabola dan juga analisisnya. Nah, jika Ananda semua memiliki pertanyaan lebih lanjut, atau komentar, atau apapun, Ananda bisa memfollow atau juga menghubungi melalui Facebook, Twitter, dan juga bila ada pertanyaan, Ananda bisa kirimkan melalui email ya, yang sudah tertera. Oke, terima kasih atas perhatian Ananda semua. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.